Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Ta'lim dan Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Recording in progress. Kita melanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat An-Nur. Kita masuk pada ayat yang keempat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada." Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, menuduh mereka berzina, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi. Fajliduhum samanina jaldah, maka cambuklah mereka 80 cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan pernah terima persaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, karena mereka itulah orang-orang yang fasik. Illa alladziina tabu min ba'di dzalik, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu, wa aslahu, dan memperbaiki diri. Fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang, ya. Tapi kita akan bahas ayat ini, ya. Perhatikan tentang hukum, ya, hukum menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada thumma thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abadan. Wa ulaika humul fasiqun, wa ulaika humul fasiqun. Ila alladziina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Baik, ini ayat 4 dan ayat 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Wanita baik-baik berzina. Semalam ya'tu bi arba'ati syuhada, lalu tidak mendatangkan 4 saksi. 4 orang saksi. Fajliduhum samanina jaldah, cambuklah mereka 80 cambukan. Wala taqbalahum syahadatan abada, dan jangan terima persaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik.
Illal ladzina tabu min ba'di dzalik. Kecuali, ini ayat kelima, ya. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu wa aslahu, dan perbaiki diri, dan memperbaiki diri. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah ayat yang turun tentang hukum menuduh orang lain melakukan zina tanpa bukti. Syariat datang untuk menjaga kesucian masyarakat, ya, tidak boleh asal menuduh. Kalau tuduhan dibiarkan begitu saja akan menimbulkan keraguan. Seorang dituduh akhirnya suaminya ragu, atau seorang suami itu akhirnya istrinya ragu, kabilahnya ragu, sukunya ragu. Masyarakat hidup dengan keraguan terhadap orang ini dan akan muncul tuduhan-tuduhan yang tidak, suudzon yang tidak. Maka ada aturan mainnya. Kalau kamu menuduh harus ada bukti. Buktinya harus 4 orang, ya. Tapi kita jelaskan ayat ini, walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita berzina. Al muhsanat di sini para ulama mengatakan mencakup laki-laki yang dituduh, mencakup laki-laki juga, mencakup yang dituduh laki-laki. Yang dituduh laki-laki. Makanya ada yang mengatakan al-muhsanat sini maksudnya al-muhsanat. Al-muhsanat maksudnya an-nufus al-muhsanat. Ai an-nufus al-muhsanat. Yaitu barang siapa yang menuduh jiwa-jiwa, yaitu jiwa-jiwa yang baik-baik berzina. Jiwa-jiwa yang baik dituduh berzina. Ya, artinya mencakup sama. Jadi laki-laki nuduh perempuan, itu wanita berzina. Dia ngomong begitu, dasar pezina, ada aturannya. Hei wanita pezina, oh ada aturannya. Atau dia nuduh laki-laki, laki-laki pezina. Semua yang tuduh perempuan laki-laki boleh. Jadi mencakup semuanya. Sehingga ada kismun rubai, ya, ada 4 kemungkinan. Ya, kalau kita kita bagi yang menuduh, yang dituduh. Yang pertama yang menuduh laki-laki, lelaki, yang dituduh wanita. Yang pertama. Yang kedua yang menuduh lelaki, yang dituduh juga lelaki. Yang ketiga yang menuduh wanita, yang dituduh wanita. Yang keempat yang menuduh wanita, yang dituduh lelaki. Ya. Hukumnya sama, ya, hukumnya sama tercakup dalam ayat ini, ya. Jadi tidak boleh sembarang menuduh. Bilang menuduh perzina maka hukumannya berat. Nah, kalau dia menuduh, dia harus datang 4 syuhada, 4 saksi. 4 orang saksi ini para ulama mengatakan syaratnya harus laki-laki semuanya, harus laki-laki semuanya. Ini syarat pertama. Yang kedua harus melihat langsung ember masuk sumur. Bukan sekedar hanya mencium, memeluk, enggak, harus dia melihat kemaluan masuk kemaluan, ya. Baru saksinya dipenuhi. Adapun saksi wanita tidak diterima. Ya, ini aturannya demikian. Saksi wanita tidak diterima. Menurut pendapat yang lebih kuat, tidak diterima. Demikian juga kalau yang dilihat ternyata bukan ember masuk sumur. Ya. Kemudian tidak disyaratkan harus berkumpul semua untuk melihat. Harus keempatnya berkumpul dalam melihat. Bisa jadi yang satu lihat dalam waktu yang lain, saksi kedua lihat dalam kondisi yang lain, ketiga dalam kondisi yang lain, saksi keempat kondisi yang lain. Intinya syaratnya demikian. Ini syarat yang berat. Ini syarat yang berat. Ya, bisa jadi seorang melihat, bisa jadi kenyataannya dia melihat seorang berzina, tapi dia sendiri yang lihat.
maka tidak boleh dia menuduh aturan syariat karena ya namanya orang mungkin melakukan kesalahan. Tidak boleh Anda kemudian menebarkan, dia saya lihat dia berzina, enggak boleh. Kalau dia berzina, maka Anda harus datangkan saksi. Kalau enggak Anda diam. Anda datang nasihati. Nasihati. Adapun Anda kemudian menuduh, menyebar, maka harus datangkan empat saksi. Kalau enggak, maka Anda akan dihukum. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan harus melihat langsung, tidak berlaku medsos, tidak berlaku video misalnya, tidak berlaku. Ya, harus melihat langsung. Kalau dilihat lewat misalnya kamera atau video, maka hukumnya bukan hukum had, hukumnya berbeda. Ta'zir mungkin ya. Tapi tidak sampai hukum yang berlaku karena dalam hal ini harus melihat langsung ya. Kalau mereka tidak bawa 4 saksi, apa hukumannya? Cambuklah mereka 80 cambukan. Nih, dihukum. Ya. Ini aturannya ya. Bisa jadi dia melihat langsung seorang berzina, tapi dia kalau nggak bisa punya 4 orang saksi, ya, maka dia harus harus diam, kalau nggak dia akan dihukum. Perhatikan di sini kata para ulama, "Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada", 4 orang saksi ini selain yang menuduh maksudnya. 4 orang saksi tersebut selain yang menuduh. Karena Allah mengatakan lalu mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Ya, yang menuduh tidak dihitung. Harus 4 saksi tersebut di luar hitungan orang yang menuduh. Jika mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, fajlidum samanina jaldah, maka cambuklah mereka 80 kali. Wala taqwalahum syahadatan abada. Jangan terima persaksian mereka selama-lamanya. Jadi dalam Islam ada persaksian, misalnya jadi saksi nikah, saksi permasalahan, saksi kasus. Ya, saksi itu semua mereka tidak akan diterima selama-lamanya karena mereka melanggar aturan ya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang fasik, illal ladzina tabu, kecuali yang bertaubat setelah itu. Wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, ini istisna kecuali orang-orang yang bertobat. Timbul pertanyaan, jika bertobat terus bagaimana? Lantas mereka bertobat nih setelah menuduh. Jika bertobat kata para ulama tetap ditegakkan hukum had. Hukum had. Yaitu cambuk 40 kali, cambuk 80 kali. Ini menurut pendapat sebagian ulama karena hak Allah lebih kuat, Hak Allah lebih kuat. Sebagian ulama mengatakan tidak. Ya. Sebagian ulama mengatakan jika ya ditegakkan hukum had cambuk 80 kali meskipun yang dituduh memaafkan. Tetap harus ditegakkan. Kalau enggak nanti orang menuduh kemudian taubat, orang menuduh akhirnya ngaku salah, enggak. Tetap ditegakkan. Sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama berpendapat hanya ditegakkan hukum had ini pembahasan tunggunya ini ini bahasan yang berikutnya. Tunggu. Jadi jika dia bertobat, hak Allah lebih kuat, tetap ditegakkan hukum had, cambuk 80 kali meskipun yang dituduh memaafkan. Yang kedua, apakah setelah itu persaksiannya bisa diterima? Kalau dia sudah bertobat, maka kefasikannya hilang, sifat kefasikan hilang darinya. Sifat kefasikan hilang darinya. Yang berikutnya yang jadi permasalahan adalah apakah bisa diterima
diterima syahadahnya lagi, persaksiannya lagi. Maka ada khilaf di kalangan para ulama karena Allah mengatakan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan terima persaksiannya selama-lamanya. Apakah dia setelah itu masih bisa boleh bersaksi? Maka ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada khilaf ya, ada khilaf. Tapi kita kembali di sini. Jadi Allah mengatakan walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidhum thamanina jaldah. Timbul pertanyaan, orang-orang yang menuduh orang baik-baik dengan tuduhan berzina kemudian tidak bisa mendatangkan 4 saksi, apakah otomatis harus dicambuk ataukah harus ada tuntutan dari yang tertuduh? Sebenarnya Allah mengatakan ini adalah hak yang tertuduh. Kalau hak yang tertuduh tidak menuntut, dia bilang ya sudah, tidak apa-apa, saya maafkan, maka tidak perlu dihukum had. Ya karena itu hak dia. Namun pendapat yang lain mengatakan tidak, tetap ditegakkan hukum had supaya memberi efek jera kepada masyarakat. Meskipun yang dituduh memaafkan. Ini pendapat lebih hati-hati. Artinya yang menuduh meskipun dia memaafkan tidak ada urusan. Engkau telah menyebarkan virus di masyarakat dengan menuduh yang tidak-tidak. Nanti masyarakat akan terbiasa menuduh sembarang. Mulut tidak bisa dijaga, dasar pezina, orang gini. Akhirnya ini merusak tatanan adab dalam bermasyarakat. Oleh karenanya seorang bicara hati-hati. Ya seperti kejadian di tanah air misalnya mengatakan dasar wanita pezina. Oh tunggu dulu. Ini ungkapan ini. Ini kalau dalam syariat Islam harus datangkan dalil. Misalnya wanita tidak pakai jilbab, meskipun tidak pakai jilbab, tidak boleh kita mengatakan dasar wanita pezina. Oh nggak bisa. Kalau bilang wanita pezina, dia harus datangkan saksi 4 orang. Kalau enggak dia dicambuk. Dan saksinya juga dicambuk. Ya. Yang harus 4 orang saksi melihat ember masuk dalam sumur. Kalau enggak bisa. Ya. Kalau enggak bisa. Jadi meskipun yang dituntut, tetap saja ditegakkan hukum had, dan ini hukum yang lebih hati-hati. Wallahu alam bisawab. Ini kesimpulannya, syariat menjaga kebersihan masyarakat. Tidak boleh seorang dengan sengaja menuduh berzina kepada orang lain kecuali dia datangkan 4 saksi. Kalau 4 saksi tersebut laki-laki semuanya. Kalau ternyata saksinya kurang, maka mereka dicambuk semuanya. Yang menuduh dicambuk, yang jadi saksi juga dicambuk. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Ini menunjukkan hati-hati dalam melemparkan tuduhan-tuduhan karena itu merupakan dosa. Ya. Di antara hal yang pahala seorang diambil pada hari kiamat kelak adalah sembarang menuduh. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat, man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa zakatin wa siyamin, orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza, sementara dia di dunia dia pernah memaki si fulan, pernah menuduh si fulan berzina tanpa ada bukti. Ya, kemudian wa daraba hadza, pernah memukul si fulan, wa akala mala hadza, pernah makan dari harta orang lain. Ya, makanya wa yu'tu hadza min hasanati, maka pahalanya di-offer kepada orang-orang yang dizalimi tersebut. Maka jangan sampai kita mudah menuduh ya. Kita jaga lisan, tidak boleh asal ngomong sembarang ya. Di antara dijadikan dalil para ulama, orang yang menuduh kemudian dia bertobat, setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah mengatakan kalau begitu lebih utama ghibah. Kalau ini menuduh berkaitan dengan harga diri seseorang, zina atau tidak, ya dia bilang kamu berzina, dia nuduh, kemudian jika dia bertobat Allah ampuni, maka lebih utama lagi ghibah. Ghibah kan tidak berkaitan sampai mengenai status berzina atau tidak, hanya sekedar menyebutkan kekurangan, keburukan. Artinya kalau dia bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Ini pendapat sebagian ulama, karena menuduh orang berzina lebih tinggi derajatnya, lebih parah dosanya daripada bergibah. Kalau orang yang menuduh orang yang berzina tanpa bukti bisa diampuni oleh Allah, demikian juga ghibah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dihapus. Ayat berikutnya bercerita tentang bagaimana kalau suami menuduh istri. Kalau tadi kan secara umum seorang menuduh orang lain. Sekarang kasusnya suami menuduh istri. Allah turunkan ayat khusus, ya. Ada 5 ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina.
Walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum, dan mereka tidak punya saksi. Dia datang lihat istrinya berzina. Dia enggak punya saksi 4 orang. Apa yang dilakukan? Dia bingung. Tapi dia tidak bisa terima suaminya berzina dengan laki-laki lain. Dia lihat dengan mata kepala. Tetapi dia tidak punya saksi. Dia hanya bisa mengadukan bahwasanya istrinya berzina, tapi tanpa saksi. Bagaimana hukumnya? Ini hukum khusus, tidak berkaitan dengan hukum yang awal. Kalau hukum yang awal tidak punya, dia nuduh istrinya berzina, tidak punya saksi, dicambuk 80 kali. Itu kalau secara umum. Tetapi hukum suami istri hukumnya beda, spesifik. Allah mengatakan walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada, dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina, walam yakul lahum syuhada, dan mereka tidak punya saksi illa anfusum, kecuali diri mereka sendiri, dia yang lihat sendiri. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Maka persaksian salah seorang dari mereka caranya bagaimana? Arba'u syahadatin billah, 4 kali saksi. Asyhadu billah, aku bersaksi bahwasanya wanita ini berzina. Dia ngomong 4 kali. Asyhadu billah annaha zani, aku bersaksi bahwasanya ini perempuan berzina. Asyhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah dia berzina. Asyhadu billah annaha zani, aku bersaksi dia berzina. 4 kali. Wal khamisata anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan yang kelima, dia mengatakan laknatullah alayya in kuntu minal kadhibin. Allah melaknatku jika aku berdusta. Jadi caranya demikian. Dia di hadapan hakim, dia berkata, saya bersaksi demi Allah istriku berzina. Sekali. Saya bersaksi wanita ini berzina. Saya bersaksi demi Allah wanita ini. Dengan ada lafal saya bersaksi dengan disebut nama Allah. Saya bersaksi, yang keempat, saya bersaksi ini wanita berzina. Yang kelima, Allah melaknatku jika aku berdusta. 5 kali. 4 saksi, yang kelima laknat. Apa yang dilakukan oleh sang wanita jika dia ingin selamat? Wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah. Kalau sang wanita ingin selamat dari hukuman rajam, karena dia kalau dia diam, dia ngaku dirajam. Kalau ternyata suaminya tuduh kamu berzina dan dia diam, dia tidak membela diri, ditegakkan hukum rajam. Lempar batu sampai meninggal dunia. Ya. Kata Allah, wa yadra'u anhal adzaba, dan siksaan hukum rajam diangkat dari sang wanita. Ini kalau wanitanya sudah digauli sebelumnya, ya. Beda kalau baru nikah kemudian belum sempat menggauli istrinya atau istrinya berzina, ya. Berarti hukumnya ghairu muhsan, yaitu dengan dicambuk. Tapi kalau sudah punya anak, sudah bergaul dengan sang suami kemudian berzina, ketika dituduh dan dia diam, dia tidak membela diri, maka dirajam. Makanya bagaimana caranya agar dia selamat dari rajam tersebut? Kata Allah, wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadzibin. Dan azab atau siksaan rajam diangkat dari sang wanita, caranya bagaimana? Dia bersaksi 4 kali bahwasanya suaminya lelaki ini dusta. Dia mengatakan asyhadu billah innahu laminal kadzibin. Aku bersaksi dengan nama Allah, ini lelaki nuduh saya berzina, dia pendusta. Pertama, sampai 4 kali. Asyhadu billah, saya bersaksi bahwasanya ini lelaki menuduh saya berzina, suamiku ini dia berdusta. Saya bersaksi dengan nama Allah, sungguhnya lelaki ini berdusta menuduhku. Keempat kali saya bersaksi bahwasanya lelaki ini berdusta menuduhku berzina. Yang kelima apa? Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Yang kelima, saya dimurkai oleh Allah jika ternyata lelaki ini benar. Jadi 4 kali bersaksi lelaki ini pendusta, dan yang kelima, saya siap dimurkai oleh Allah jika lelaki ini benar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu anna Allah tawwabun hakim. Kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah kepadamu, kepada kalian, dan sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha bijak. Inilah yang disebut dengan ayat al-mula'anah. Al-mula'anah saling melaknat antara suami dan istri. Allah menurunkan ayat ini untuk memberikan hukum spesifik, hukum yang spesial, tidak seperti hukum-hukum sebelumnya. Kalau hukum sebelumnya di luar suami istri, maka tadi yang menuduh harus mendatangkan 4 saksi. Ya. Yang menuduh harus mendatangkan 4 saksi. Adapun antara suami istri hukumnya khusus. Hukumnya khusus, ya. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh para ulama sebab nuzul ayat ini. Sebab nuzul ayat ini. Yang pertama, dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anna Uwaimiran ata Asim bin Adi." Ada seorang sahabat namanya Uwaimir. Dia mendatangi seorang sahabatnya Asim bin Adi.
Dan Asim bin Adi adalah Sayyid Bani Ajlan, pemimpin Bani Ajlan. Kemudian dia berkata, "Kaifa taquluna fi rajulin wajada ma imra'ati rajulan?" Bagaimana menurut engkau wahai Asim bin Adi, jika seorang mendapati istrinya ditiduri oleh lelaki lain? Lihat langsung. Ayaqtuluhu fayaqtulunahu. Apakah dia bunuh lelaki ini? Kalau dia bunuh lelaki ini, dia akan dibunuh karena dia telah dikisos, dia akan dibunuh. Dia bunuh lelaki ini, dia akan dibunuh karena ghirah, cemburu, ghairah. Gimana dia dapat istrinya tidur sama laki-laki? Saya mau bunuh dia ini. Kalau saya bunuh, nanti saya dibunuh. Am kaifa yasna, atau bagaimana yang dilakukan oleh sang suami ketika mendapat istrinya tidur sama laki-laki lain? Salli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong tanyakan kepada Rasulullah untukku, wahai Asim bin Adi. Maka fa'ata Asimun an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Asim pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menanyakan tentang kasus Uwaimir. Dia berkata, "Ya Rasulullah, fakir Rasulullah sallallahu al-masail." Dia tanya, tapi Rasulullah kayaknya enggak suka ditanya tentang masalah tersebut. Fasa'ala Uwaimir, ya, maka Uwaimir bertanya kepada Asim bin Adi, "Kau sudah tanyakan untukku?" Kata Asim bin Adi, "Inna Rasulullah sallallahu karihal masail wa abaha." Rasulullah sallallahu tidak suka pertanyaan seperti itu. Ya. Qala Uwaimir, "Wallahi la antahi hatta as'ala Rasulullah sallallahu. Aku tidak akan berhenti sampai aku tanya langsung kepada Nabi." Akhirnya dia pun berangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin tanya langsung. Kejadian. Faqala ya Rasulullah, rajulun wajada mamrati rajulan. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang lelaki mendapati istrinya tidur sama laki-laki lain. Ayaqtuluhu fayaqtulunahu." Apakah dia cemburu, dia bunuh itu laki-laki sehingga mereka akhirnya dia juga akan dikisos, dibunuh? Am kaifa yasna? Atau apa yang harus dia lakukan ya Rasulullah? Dapat istrinya begitu. Dia tidak mau lagi punya istri seperti ini. Faqala Rasulullah sallallahu berkata, "Qad anzalallahu al-Qur'ana fika." Telah turun Allah menurunkan ayat tentang dirimu, tentang kasusmu. Wa fi sahibatika, dan tentang istrimu. Fa amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anah, maka Rasulullah sallallahu menyuruh mereka untuk saling melaknat bima sammallahu fi kitabihi, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tadi ayat yang kita bacakan. Ya, aku bersaksi ini wanita berzina. Demi Allah aku bersaksi wanita berzina. Demi Allah aku bersaksi wanita berzina. Demi Allah aku bersaksi wanita ini berzina. Dengan nama Allah aku bersaksi berzina. Dan kalau aku bohong, aku dilaknat oleh Allah. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, ternyata wanita tersebut dia mengingkari. Dia mengatakan tidak. Dia bilang, demi Allah, dia berdusta. Aku bersaksi dengan nama Allah, Uwaimir berdosa. Aku bersaksi dengan nama Allah, Uwaimir berdosa. Aku bersaksi dengan nama Allah, suamiku Uwaimir berdosa. Dan kelima, aku siap dimurkai oleh Allah jika dia benar. Rasulullah SAW berkata, unzuru fa in ja'at bihi asham ad ajal ainain azimal ilyatain khadallaj saqain fala ahsabu Uwaimiran ila qad sadaq alaiha. Ya, kata Nabi, lihat anaknya nanti. Hasil dari perzinahan tersebut, hasil tuduhanmu tadi. Ya, kalau ternyata anaknya sifatnya seperti ini, ya, matanya begini, pantatnya gede, kemudian betisnya gede, ya, matanya hitam, ya, maka seperti yang dituduhkan oleh Uwaimir, dia telah berzina. Tapi kalau ternyata anaknya seperti ini, seperti sifatnya seperti Uwaimir, ya, berarti Uwaimir berdusta, ya. Ternyata benar, setelah melahirkan anak tersebut tidak sama dengan Uwaimir, tapi sama dengan laki-laki yang dituduhkan. Ini sebab pertama. Sebab kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini lebih tegas lagi. Kalau disebutkan dalam Uwaimir mentalak wanita ini. Kemudian wanita tersebut akhirnya punya anak dan anaknya tidak sama dengan Uwaimir. Artinya Uwaimir benar. Ya. Dalam sebab yang kedua dari hadis Ibnu Abbas, saya bacakan kisahnya. Anna Hilal ibn Umayyah qadhafa imra'atahu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu menuduh istrinya berzina. Dia tuduh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Syarik bin Sahma. Dia mengatakan, istriku berzina dengan seorang namanya Syarik bin Sahma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinah, kata dia, mana bukti? Kau nuduh istri yang berdosa harus 4 orang saksi. Ini sebelum turun ayat. Au haddun fi dhahri, kalau kau tidak bisa datangkan 4 bukti, cambukkan 80 kali di punggungmu. Kata Hilal bin Umayyah, ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna ala imra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisul bayyinah, ya Rasulullah, kalau ada seorang lihat istrinya sedang berzina, dia cari saksi untuk 4 orang lihat.
Ya, dia mengatakan, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya ada seorang lihat istrinya berzina lagi zina sama laki-laki lain. Terus saya harus pergi cari saksi 4 orang suruh ngajak lihat, ya mungkin udah selesai atau gimana?" Ya. Fajal Rasulullah SAW berkata, al-bayyinah. Tidak ada syariat. Rasulullah bilang tetap al-bayyinah. Belum turun ayat. Rasulullah bilang syariatnya harus ada bukti. Wa illa hadun fi dhahri. Kalau enggak kau akan cambuk 80 kali. Faqala Hilal. Hilal kemudian berkata bin Umayyah radhiyallahu anhu, "Walladzi ba'atsaka bil haq." Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran. Inilah shadiq. Sungguhnya aku benar. Istriku benar-benar berzina. Fala yunzilannallahu ma yubarri'u dhahri minal hadd. Allah akan turunkan ayat yang akan membebaskan aku dari cambukan. Subhanallah. Sebagian orang, kata Nabi SAW, rubba asy'ath akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Ada orang yang mungkin rambutnya semrawut, kemudian kalau bertamu ditolak, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan penuhi sumpahnya. Hilal bin Umayyah, dia dengan pedenya dia berkata, dia wali-wali Allah, dia berkata, Allah akan turunkan ayat membebaskan aku dari cambukan tersebut. Ternyata benar. Wa anzala alaihi. Maka Allah turunkan ayat Al-Mula'anah tadi yang kita bacakan. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina dan mereka tidak punya saksi kecuali diri mereka sendiri. Fa syahadatu ahadihim, maka persaksian salah seorang dari mereka adalah arba'u syahadatin billah, 4 saksi. 4 kali saksi, innahu la minas shadiqin, saya jujur istriku berzina, wal khamisata anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin, dan kelima saya siap dilaknat kalau saya dusta. Wa yadra'u anhal adzaba, dan sang wanita berhak untuk tidak diazab, dirajam, antasyhada arba' syahadatin bil. Caranya dia bersaksi juga 4 kali bahwa suaminya berdusta. Innahu la minal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi alaihi in kana minas shadiqin, dan yang kelima saya berhak sang wanita berhak untuk dimurkai oleh Allah jika suaminya benar. Turun ayat tersebut, maka hukumnya baru. Maka Hilal bin Umayyah tidak disuruh mendatangkan 4 saksi. Maka Nabi SAW, fansarafa Nabi SAW farsala ilaiha. Maka Rasulullah SAW pun berpaling dari Hilal bin Umayyah. Rasulullah mengatakan, datangkan istrinya ke sini, yang itu berzina. Akhirnya dipertemukanlah Hilal bin Umayyah dengan istrinya. Faja'a Hilalun fasyahida. Maka Hilal pun bersaksi, Hilal bin Umayyah, aku bersaksi demi Allah, ini perempuan berzina dengan laki-laki 4 kali, seperti yang kita sebutkan. Yang kelima, aku siap dilaknat oleh Allah kalau saya dusta. Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka berdua, Inna Allah ya'lamu anna ahadakum kadhib. Allah tahu, tidak mungkin dua-dua kalian benar, wahai Hilal, wahai istrimu. Salah satu di antara kedua kalian pasti bohong. Tidak mungkin dua-duanya benar. Fal hal minkum ta'ib. Apakah tidaklah di antara kalian berdua bertobat? Sudah bertobat ajalah. Summa qamat fasyahidat. Ya. Kemudian akhirnya istrinya ternyata bersaksi melawan Hilal bin Umayyah. Dia mengatakan, ya, asyhadu billahi annahu la minal kadhibin. Aku bersaksi bahwasanya suamiku berdosa. Sampai 4 kali. Falamma kanat indal khamisah, tatkala dia ingin mengucapkan yang kelima, yaitu ghadaballahu alayya in kana minas shadiqin. Dia mengatakan, ya Allah murkai aku jika si Hilal benar, suamiku benar, tuduhannya benar, maka murkai aku. Waqafuha. Ketika dia ngomong yang kelima, dia diam. Ini maksudnya murka, beda. Siap dimurkai oleh Allah. Ya, wa qalu innaha mujibah. Orang-orang bilang berhenti dulu, hati-hati, mujibah. Kalau kau ngomong kau akan dimurkai oleh Allah. Qala Ibn Abbas fatalakkat wa naqasat. Dia mulai bimbang, dia mulai mundur. Tidak berani bilang yang kelima. Orang-orang ingatkan, hati-hati. Yang kelima parah. Ya Allah murkai aku jika suamiku jujur. Tuduhannya benar, murkai aku. Dia tadinya mau ngomong, mau mundur. Hatta dhanana anha tarji. Sampai kami yang hadir dalam peristiwa tersebut menyangka dia akan sudah ngaku aja. Qalat, tiba-tiba dia berkata, la afdahu qaumi sa'iral yaum. Aku tidak mau mempermalukan kaumku. Ya, kalau dia ngaku berzina, dia mempermalukan kabilahnya. Famadat, maka dia terus menyebutkan yang kelima. Dia bilang, ya Allah murkai aku jika suamiku benar. Nabi SAW berkata, absiruha, lihat wanita tersebut. Fa in ja'at bihi akhalal ainain. Kalau ternyata anak yang dikandungnya, ya, matanya hitam, sabiqul ilyatain, ternyata pantatnya padat anak tersebut. Khadala jasaqain, demikian juga betisnya padat.
fahuwa li Syarik bin Sahma, maka itu anaknya Syarik bin Sahma. Karena sifat-sifatnya seperti Syarik bin Sahma yang berzina. Faja'at bih kadzalik, ternyata ketika dia melahirkan anaknya seperti Syarik bin Sahma. Maka Nabi SAW berkata, laula ma madha min kitabillahi lakana li wa laha sya'n. Kalau bukan karena sudah aturan syariat, tentu saya akan punya urusan dengan wanita tersebut, ya. Ini di antara sebab turunnya ayat tersebut, ya. Dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bercerita secara global, dia mengatakan, inna lailatal jum'ati fil masjid. Suatu hari kami di malam hari, malam Jumat. Tiba-tiba datang seorang laki dari Ansar, kaum Ansar. Dia berkata, ya Rasulullah, seandainya ada seorang mendapati istrinya bersama lelaki lain. Kemudian dia bilang, jalat tunggu, kalau dia ngomong, istriku zina sama laki-laki lain, tentu kalian akan mencambuknya karena tidak punya saksi. Atau kalau dia jengkel, dia bunuh laki-laki tersebut, maka dia akan dibunuh, diqisas. Dia bingung apa yang dia lakukan. Dapat istrinya berzina laki-laki. Dia diam, dia tidak tahan. Kalau dia lapor, dia akan dicambuk, tidak punya saksi. Kalau dia bunuh itu laki-laki, dia akan dibunuh juga karena qisas. Wa in sakata ala ghaith. Kalau dia diam, dia akan jengkel luar biasa. Apa yang dilakukan? Wallahi la as'alanna anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah akan tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya dia ketemu dengan sahabat di masjid Nabawi malam Jumat. Tapi sahabat enggak ada yang bisa kasih jawaban. Dia bilang, bagaimana kondisi orang ini? Mau ngapain dia? Kalau dia bunuh, dia akan dibunuh. Kalau dia lapor, dia akan dicambuk. Kalau dia diam, dia jengkel. Maka dia bilang, demi Allah aku akan tanya hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana minal ghad, tatkala besok hari Jumat, dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, lau anna rajulan wajada mamra'ati rajulan fatakallama jalatumuh." Ya Rasulullah, kalau ada seorang laki mendapati istrinya bersama laki lain, kalau dia ngomong, lapor, kalian akan cambuk dia karena menuduh tanpa bukti. Kalau dia bunuh lelaki tersebut, kalian akan bunuh dia karena qisas. Kalau dia diam, maka dia akan diam dalam penuh kejengkelan. Rasulullah berkata, Allah maftah, ya Allah, berilah jawaban kepadaku. Wa ja'ala yadu, Rasulullah berdoa. Ini kasus Rasulullah tidak tahu jawabannya. Mau diapain ini orang? Fa nazalat ayatul li'an, maka turunlah ayat li'an, mula'anah, saling melaknat. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun syuhada illa anfusihim. Sebagian ayat yang kita baca tadi. Fa butuliya bi dzalika ar-rajul min bainin nas. Tadi ternyata rupanya pertanyaan saja. Pertanyaan. Ternyata lelaki yang bertanya ini mengalami apa yang dia tanyakan, subhanallah. Tadi awalnya dia cuma bertanya. Kata Ibnu Mas'ud, fabtuliya bihi dzalika ar-rajul min bainina. Ternyata yang bertanya ini mengalami kasus yang dia tanyakan kepada Nabi. Faja'ahu wa imra'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dan istrinya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatala'ana, mereka saling melaknat. Engkau terlaknat ya, saling melaknat. Fasyahida ar-rajulu arba'a syahadatin billah innahu la minas shadiqin. Maka sang lelaki bersaksi bahwasanya dia benar, istrinya berzina. Kemudian yang kelima dia mengatakan, Allah melaknatku jika aku berbohong. Fa dhahabat lital'an. Maka gantian wanita tersebut yang gantian ingin bersaksi. Rasulullah SAW berkata, "Mah." Kata Rasulullah, "Benar, sabar." Ya, apa ini? Fa'abat, namun dia tetap nekat untuk melaknat. Fala'anat. Dia tetap berkata tadi, aku bersaksi dia berusaha karena aku bohong, kalau dia benar, aku yang bohong, siap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma adbara qala la'allaha an taji'a bi aswad ja'dan faja'at bihi aswad ja'dan. Kata tatkala keduanya sudah pergi, Rasulullah SAW berkata, bisa jadi wanita ini nanti anaknya adalah hitam dan rambutnya agak ikal ya. Dan ternyata benar. Artinya tuduhan istrinya berzina ternyata benar ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-mula'anah. Al-mula'anah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan al-mula'anah. Pertama, jika seorang lelaki ya perhatikan sini hukum berkaitan dengan mula'anah. Al-mula'anah. Al-mula'anah tadi kita sebutkan saling bersaksi bahwasanya dia yang benar, suaminya yang salah. Ya. Di antaranya jika ternyata yang pertama, jika suaminya bisa mendatangkan 4 saksi, maka tidak perlu mula'anah.
langsung ditegakkan hukum had, mula'anah. Tidak perlu mula'anah, tapi langsung ditegakkan hukum had. Hukum had. Kenapa? Dia berhasil mendatangkan 4 saksi. Jika istrinya sudah muhsanah, ya, jika istrinya sudah muhsanah, itu pernah digauli olehnya, ya, atau sudah pernah dalam nikah yang sudah pernah digauli dalam nikah yang sah, maka dirajam. Jika istrinya bukan muhsanah, itu belum dia gauli, belum digauli sebelumnya dalam nikah yang sah, maka dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, contoh. Muhsanah siapa? Muhsanah itu adalah seorang sudah menikah dalam nikah yang sah dan sudah digauli. Ya. Contoh janda, seorang laki-laki nikahi janda. Ya. Belum malam pertama tiba-tiba dia dapati janda tersebut sudah bergaul sama berzina sama laki-laki, ya ini dirajam karena dia sudah pernah menikah dan digauli dalam nikah yang sebelumnya. Ya, atau istrinya dia sudah hidup berumah tangga sama istrinya setahun, 2 tahun, tahu-tahu istrinya berzina, ya sudah. Dan dia datangkan 4 saksi, istrinya dirajam. Tapi lain halnya kalau ternyata wanita yang istrinya tersebut ternyata ghairu muhsanah. Ghairu muhsanah maksudnya belum pernah digauli dalam nikah yang sah. Artinya dia menikah dengan seorang wanita, wanita tersebut masih gadis, sudah akad nikah sudah selesai, tetapi belum tinggal serumah. Tahu-tahu dia dapati istrinya tersebut yang belum pernah dia gauli ternyata digauli sama laki-laki lain. Kemudian dia datangkan bukti 4 orang, maka wanita tersebut dicambuk karena dia ghairu muhsanah, tidak dirajam. Ini yang pertama. Yang kedua, jika suaminya mendiamkan istrinya, tidak menuduhnya, lantas istrinya melahirkan dari hasil perzinahan tersebut, lalu bapak biologisnya menuntut anaknya, lantas istrinya melahirkan dari perzinahan tersebut, maka anak tersebut tetap dinisbahkan kepadanya, bukan ke bapak biologisnya. Karena Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah SAW bersabda, al-waladu lil firash walil akhir hajar. Kata Nabi, anak itu disandarkan kepada yang kepala rumah tangga, yang sah. Adapun bagi pezina cuma dapat batu, ya, cuma dapat batu. Ini sudah pernah kita sebutkan tentang kisah Utbah bin Abi Waqqas, ya. Utbah bin Abi Waqqas sebagaimana kita sampaikan berzina dengan seorang budak wanita milik Zam'ah. Kemudian punya anak. Utbah sebelum meninggal dia bilang sama Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Waqqas, tolong lihat ponakanmu, itu anakku dari wanita tersebut. Akhirnya ributlah antara Sa'ad bin Waqqas dengan Abad bin Zam'ah. Kata Abad, nah ini adik kita, dia lahir di zaman bapak kita masih hidup dan ini budak bapak kita atau wanita bapak kita. Ternyata ketika dilihat anaknya mirip dengan Utbah bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan saudaranya Sa'ad. Tetapi hukum Islam berbeda. Kata Nabi, al-waladu lil firash walil akhiri hajar.
bahwasanya walad anak tersebut tetap dinisbahkan kepada suami yang resmi, adapun pezina bapak biologis tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa. Ini aturan syariat untuk menjaga norma-norma dalam kemasyarakatan. Ya. Norma dalam masyarakat. Jadi kalau ada seorang laki istrinya berzina, dia tahu atau dia tidak tahu? Kalau dia tahu dia diam aja. Atau dia tidak tahu ternyata anaknya itu hasil zina dari orang lain, anak itu tetap dinisbahkan kepada sang suami yang resmi. Adapun bapak biologisnya enggak dapat. Dia bilang itu kamu anak saya enggak bisa, enggak dianggap. Enggak dianggap. Ini contoh bahwasanya terkadang hukum syar'i berbeda dengan kenyataan. Ini dalil bahwasanya hukum syar'i terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan wakil kenyataan karena maslahat. Karena maslahat. Contohnya banyak. Contohnya ini. Contohnya tadi permasalahan ini tadi. Kasus ini. Ya. Anak tidak disandarkan kepada bapak biologisnya. Anak tidak disandarkan kepada bapak biologis. Tapi disandarkan kepada bapak yang resmi. Tapi kepada bapak yang resmi. Misalnya Ahmad punya istri berzina dengan Zaid misalnya. Ahmad punya istrinya berzina dengan Zaid. Ternyata anaknya lahir mirip dengan Zaid. Tapi Ahmad tahu, Ahmad biarin aja. Mungkin istrinya bertobat, apa sih dia sudah dibiarin aja. Nah, anak dari istri tersebut secara hukum syar'i disibahkan kepada Ahmad. Misalnya namanya Abdullah bin Ahmad, bukan Abdullah bin Zaid. Zaid tidak dapat apa-apa. Karena Zaid bapak biologis tidak resmi, Ahmad bapak yang resmi. Meskipun kenyataannya secara DNA, secara wajahnya adalah anak dari Zaid. Tapi syariat punya cara pandang tersendiri. Ya. Contoh lagi misalnya tadi, kasus menuduh tanpa bukti. Tanpa bukti yang cukup. Nih, ada seorang menuduh orang lain, tadi dia menuduh orang lain berzina dan dia lihat langsung. Dia lihat itu istrinya si fulan berzina dengan laki-laki lain, dengan tetangganya. Dia lihat langsung. Ketika lapor kepada hukum Islam, dia lapor saya melihat itu berzina dengan tetangganya. Mana bukti 4 orang? Enggak ada. Dia dicambuk. Padahal ternyata benar wanita itu berzina dan anaknya lahir mirip dengan tetangganya. Tapi syariat punya hukum dan ini menyelisihi bukti tidak cukup, maka dia dicambuk. Dia dicambuk. Ini contoh bahwasanya terkadang hukum syari berbeda dengan kenyataan. Contoh lagi misalnya, salat gerhana. Tidak salat gerhana. Gerhana padahal terjadi gerhana. Gerhana namun tertutup awan misalnya. Tertutup awan atau hujan. Ya, contoh, kita disyariatkan salat gerhana. Tetapi disyariatkan salat gerhana kalau kita lihat gerhananya. Kalau kita tidak lihat gerhananya, maka tidak perlu kita salat gerhana. Meskipun gerhananya benar-benar terjadi, namun tertutup hujan kita nggak lihat. Contohnya lagi misalnya, tidak puasa padahal hilal sudah muncul. Padahal hilal sudah muncul berdasarkan hisab. Berdasarkan hisab. Namun hilal tersebut tidak kelihatan. Contoh, maksud saya apa? Kenyataannya kita sudah masuk bulan baru karena hilal sudah ada. Secara hisab hilal sudah kelihatan, sudah ada. Tetapi ternyata hujan sehingga hilal tidak kelihatan. Nah, kalau gitu gimana? Kita tidak puasa. Puasanya nanti besok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30." Kalau ternyata ada ghaim atau ada awan atau hujan, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Padahal harusnya besok sudah Ramadan. Tapi syariat punya hukum tersendiri, ya. Bahwasanya berkaitan masalah Ramadan atau gerhana dengan melihat. Kalau gerhana dengan melihat terjadi gerhana, lihat langsung, bukan dengar berita, bukan dengan hisab. Demikian juga tatkala
tatkala Ramadan harus melihat hilal tersebut. Ini contoh bahwasanya terkadang hukum syar'i tidak sesuai dengan kenyataan karena maslahat. Tapi berikutnya berkaitan dengan mula'anah ya. Jika suaminya melapor dan tidak punya bukti, tidak punya saksi, maka dihadirkan keduanya, suami istri, untuk bermula'anah. Sebagaimana dalam ayat tadi. Ya. Jika, perhatikan, jika istrinya ngaku, istrinya tidak membela diri, dalam kurung ngaku, maka dirajam hingga mati ya. Kalau dia sudah muhsanah, hingga mati. Jika istrinya tidak ngaku, bahkan melakukan mula'anah, maka perhatikan, maka istrinya tadi bersumpah tadi seperti itu, dia tidak ingin dirajam, dia bilang dia bohong, saya tidak berzina, dia bohong. Maka apa yang terjadi padanya? Maka pertama, keduanya diceraikan selama-lamanya. Diceraikan selama-lamanya, enggak boleh nikah lagi. Jadi wanita ini jadi mahram mu'abbad. Jadi dia jadi haram menikah lagi selama-lamanya, enggak boleh. Ini pertama. Yang kedua, jika punya anak, maka tidak disandarkan kepada bapak biologis, tapi kepada sang ibu. Kepada sang ibu, ya. Misalnya ibu wanita yang namanya misalnya Diana, masa disebut anaknya namanya Muhammad, jadi Muhammad bin Diana. Tidak disandarkan kepada bapak biologis dan juga tidak disandarkan kepada suaminya, kepada sang ibu. Ya. Tidak disandarkan kepada bapak biologis, apalagi kepada suaminya. Bapak biologis tidak, kepada suaminya tidak, tapi kepada ibunya. Contoh misalnya tadi kita bilang apa? Muhammad misalnya Muhammad bin Diana misalnya. Ya, karena ibunya tadi namanya Diana. Ini hukum yang berlaku ya. Ya. Adapun lelaki yang tertuduh berzina dengan istrinya, maka tidak ditegakkan hukum had. Hukum apa-apa. Oh, ini di sini, mohon maaf. Yang pertama di sini, jika istrinya tidak membela diri, rajam hingga mati. Tetapi lelaki yang berzina dengannya tidak ditegakkan hukum had. Kecuali jika ngaku juga. Taib, ini kalau istrinya ngaku terus nyata lelaki yang berzina, kalau tidak ngaku tidak ditegakkan hukum had. Kalau dia ngaku ditegakkan hukum had. Sekarang kalau ternyata istrinya tidak ngaku, bagaimana dengan laki-laki tadi? Apakah laki-laki tadi yang dituduh berzina berhak menuntut agar sang suami dicambuk 80 kali? Jawabannya tidak. Lelaki yang dituduh berzina dengan istrinya,
tidak berhak menuntut suaminya untuk dicambuk 80 kali. Dalilnya apa? Dalilnya tadi kasus Hilal bin Umayyah tidak dicambuk, ya, tidak dicambuk, ya. Syarik bin Sahma, karena dia menuduh Syarik bin Sahma berzina dengan istrinya, tapi ternyata istrinya tidak ngaku dan ternyata Hilal bin Umayyah tidak dicambuk, ya. Karena ini kasus khusus, kasus tentang tuduhan suami istri, ya, suami istri. Tapi perhatikan di sini, jika suaminya bisa mendengarkan 4 saksi, maka tidak perlu mula'anah, tapi langsung ditegakkan hukum had. Perhatikan hukuman ini juga berlaku pada lelaki yang berzina dengan istrinya. Juga berlaku pada lelaki yang berzina dengan istrinya. Juga berlaku dengan lelaki yang berzina dengan istrinya. Karena ketangkap dua-duanya, ketangkap basah. 4 orang lihat langsung, maka istrinya kena dan lelaki tersebut juga kena. Ini kira-kira ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Denurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-mula'anah. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan bahas tentang kisah hadisatul ifk, kisah yang panjang tentang bagaimana Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami dan banyak hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, ya, tadi berkaitan dengan masalah hukum fikih mungkin agak ruwet, tapi hukum harus kita ketahui. Ini berkaitan dengan kemaslahatan norma-norma di masyarakat. Demikian kepada rekan-rekan jamaah Majelis Ta'lim Denurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi berkaitan tentang hadisatul ifk, kisah Aisyah tertuduh berzina. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.